Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, gitu ya. Oke. Faslun fil amri. Faslun, fasal baru fil amri tentang perintah bita'ahudil Quran. Perintah untuk apa? Menjaga Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran, wat tahdzir, dan memperingatkan min ta'ridi, untuk dari meninggalkannya, linisyan, karena lupa. Sabata, jadi perintah untuk menjaga ini ya, menjaga hafalan, artinya jangan sampai Quran yang sudah dihafal itu terlupakan. Sabata, telah tetap an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ahadu hadzal Quran, gitu ya. Sungguh-sungguh jagalah Al-Quran ini, maksudnya hafalan. Ta'ahadu, jagalah hafalan Al-Quran ini. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih, maka demi zat yang menguasai diri Nabi Muhammad, demi zat yang diri Muhammad biyadi, di tangannya, lahua, maksudnya demi Allah, gitu ya, demi Allah, lahua, sungguh Quran itu asyaddu tafallutan, apa, lebih sangat mudah terlepasnya, minal ibil, dari onta, fi uquliha, di dalam ikatannya, gitu. Jadi makanya kadang itu menghafal itu apa, sulit, gitu ya. Cuma lebih sulit lagi apa, menjaga hafalannya, gitu ya, gitu. Makanya orang yang hafal Quran itu dan lancar bacaannya dan tidak lupa itu termasuk derajatnya tinggi, karena setiap hari itu bacaannya adalah Al-Quran. Begitu lalai dia tidak baca, hilang hafalannya, hilang. Jadi setiap hari mesti ditarget paling tidak 5 juz, gitu ya, satu hari 5 juz, berarti 30 juz, gitu ya. Jadi kalau lupa, tidak dibaca hafalannya itu, maka cepat hilang. Dikatakan oleh Nabi, demi Allah, demi zat yang menguasai diri Muhammad, sungguh apa, Quran itu lebih mudah terlepas ya daripada onta terlepas dari ikatannya, kalau ndak, gitu ya, kalau ndak dijaga. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibul Quran kamasalil ibil, sesungguhnya hanyalah perumpamaan orang yang mempunyai Al-Quran, gitu ya. Berarti sahibul Quran itu apa? Orang yang punya Quran, ya, kita lihat ya. Kamasalil ibil, seperti orang yang punya onta, al-mu'allaqah, yang diikat, gitu ya. Orang yang punya Quran sama seperti orang yang punya onta yang diikat. In ahada alaiha, jika dia sungguh-sungguh menjaga, gitu ya, sungguh-sungguh menjaga kepadanya, gitu, amsakaha, maka dia berarti menahannya, maksudnya tidak lepas. Wa in atlaqaha, dan ketika dia melepaskannya, tidak dijaga, zahabat, maka dia akan pergi, akan hilang. Nah, ini yang kita garis bawain ya, sahibil Quran. Berarti sahibil Quran ini menurut ayat ini apa? Orang yang hafal Quran. Nah, itu seperti onta yang diikat.
Kalau dilepas hilang, berarti kan hafal, gitu ya. Gitu. Makanya dengan hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, gitu ya. Quran itu akan datang memberi syafaat kepada pemiliknya. Berarti siapa? Iya, penghafal Quran, gitu ya. Gitu. Makanya mestinya kita itu sedikit mau banyak, gitu ya. Maunya punya program untuk tahfidz, ya, tahfidzul Quran. Punya program paling tidak. Gitu ya, sahibil Quran berarti yang hafal Quran. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya, apa? Ditampakkan kepadaku ujuru ummati, pahala-pahala umatku. Kata Nabi, ditampakkan kepadaku pahala umatku hattal qadat, ya. Hattal qadatu yukhrijuhar rajulu minal masjid, sehingga kalau ada kotoran yang dia keluarkan, yang seseorang rajul keluarkannya dari masjid, gitu ya. Maksudnya ditampakkan kepadaku pahala-pahala umatku, mulai pahala yang terkecil, ya, pahala terkecil sampai yang terbesar. Pahala terkecil misalnya ada orang mengeluarkan kotoran dari masjid, semua pahala-pahala itu oleh Allah ditampakkan kepada Nabi. Wa uridat, dan ditampakkan alayya kepadaku dzunubu ummati, dosa-dosa umatku, gitu, dosa-dosa umatku. Falam aro, ini yang menakutkan. Falam aro, kata Nabi, maka aku tidak melihat dzamban, suatu dosa, a'dhama, yang lebih besar, min suratin, dari satu surah, minal Qur'ani, dari Al-Quran, atau ayatin, atau satu ayat, utiyaha, yang di utiyaha rajulun, yang seseorang diberinya, summa nasiyaha, kemudian dia melupakannya, gitu ya. Jadi berarti kalau orang tuh menghafalkan Quran, berarti sudah apa? Sudah niat mewakafkan dirinya kepada Quran. Berarti waktunya seakan seumur hidup untuk Quran. Pagi baca Quran, siang baca Quran, gitu ya, gitu. Nah, terus kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sudah punya kesibukan, itu sebenarnya bagus kalau orang menghafal Quran itu disambi dengan kesibukan, gitu ya. Gitu, artinya sambil berlatih, ya. Soalnya ada di antara orang yang menghafal itu ketika di pesantren itu lancar, ya, karena waktunya khusus untuk tahfidz. Begitu keluar punya anak istri, kerja hilang apa namanya, karena tidak terbiasa apa namanya membagi pikiran, membagi waktu. Nah, makanya andai kan disambi bisa ingat, itu bisa lebih apa terjaga hafalannya. Jadi dikatakan oleh Nabi apa? Aku tidak melihat dosa yang lebih besar yang ditimpa umatku kecuali satu surah atau Quran atau satu ayat dari Quran yang dia diberi. Paham ya? Jadi andaikan suatu saat kita itu hafal gitu, berarti itu hakikatnya pemberian Allah, gitu ya. Allah takdirkan kita, beri kemampuan untuk bisa hafal. Terus tugas kita menjaga. Ternyata tidak kita jaga, terus hilang, gitu ya. Terus hilang, makanya diberi karunia yang besar lah kok tidak dieman-eman, dihilangkan, maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada itu, gitu. Ini belum menghafal sudah begini, tambah takut ya. Tambah takut, itu memang sudah derajatnya, sudah makomnya. Wa an Sa'ad bin Ubadah, dari Sa'ad bin Ubadah, hadis dari Sa'ad bin Ubadah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man qara'al Qur'an, barang siapa yang dia membaca Al-Quran, summa nasiyahu, kemudian dia melupakannya, laki Allah, maka dia akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa huwa ajdamu, sedangkan dia ajdamu itu apa? Lepra, ya, kena penyakit lepra,
merotoli ya. Jadi jari-jarinya itu merotoli. Siapa dia? Orang yang membaca Quran terus lupa, nanti ketemu Allah dalam keadaan merotoli, ya kena lepra. Nah, itu bahayanya gitu. Nah, cuma ini ada mangkoroa. Nah, koroa itu kalau zaman dulu, tadi hubungannya dengan sahibul Quran gitu. Zaman dulu orang yang bisa baca Quran itu ya yang hafal gitu ya. Yang tidak hafal ya tidak bisa baca. Nah, gitu ya, karena Quran belum tersusun dalam satu kitab, satu buku. Nah itu mudah-mudahan ada kata-kata qara'a ini ya, mudah-mudahan andaikan kita itu tidak hafal tapi sering membaca. Kenapa? Sekarang itu walaupun tidak hafal bisa membaca karena mushafnya sudah banyak, makanya enaknya. Berarti ya ada enaknya dan tidak enaknya. Walaupun tidak hafal sekarang kan bisa membaca gitu ya. Itu malah imam sholat sekarang banyak yang Qurannya besar-besar, walaupun tidak hafal bisa, walaupun baca panjang-panjang bisa. Cuma kalau balik nanti tidak tahu gimana. Nanti ditemukan alat mungkin ya masa depan. Jadi tinggal tik ini langsung buka imamnya. Barangkali kan orang itu pikirannya ada saja. Nanti ditemukan alat apa? Jadi tik gitu langsung buka misalnya. Jadi gitu. Tambah lagi ya sedikit. Faslun fasal fiman nama an wirdi, tentang orang yang tidur dari wiridnya. Wirid itu apa? Amaliyah yang sudah dilakukan secara istiqomah ya. Misalnya tiap malam 1 juz, yaitu namanya wirid gitu. Jadi selalu dilakukan istiqomah di waktu yang sama dan dengan bacaan yang sama gitu ya, itu wirid. Kalau ada orang wiridnya tertinggal gara-gara tidur gitu ya, gara-gara tidur wiridnya tidak dilakukan, bagaimana? Ini fasal bahas itu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi ya. Bisa disebut wirid, bisa disebut hizib ya. Hizib itu bacaan yang sudah rutin dibaca, bisa bacaan yang lain, bisa bacaan Quran. Siapa tidur dari hizibnya, dari wiridnya, minal laili, dari waktu malam, au an syai'in minhu, atau tentang sesuatu darinya ya, faqara'ahu, maka dia membacanya, membaca hizibnya itu ma baina sholatil fajri wa sholatil zuhri, antara sholat fajar dan sholat zuhur, antara subuh dan zuhur, mengkodoi maksudnya ya. Kutibalahu, maka ditulis baginya ka'annama, seakan-akan qara'ahu, dia membacanya minal laili, dari malam hari gitu ya. Asalkan sudah istiqomah, tiap malam baca 1 juz misalnya gitu ya. Suatu saat karena capek tidak bangun sudah subuh gitu ya, nah, maka diganti 1 juznya tadi setelah subuh, pokoknya sebelum dohor, maka dia mendapatkan pahala seakan-akan apa? Dia membaca di malam hari. Kenapa? Karena sudah istiqomah. Termasuk dicontohkan juga oleh Nabi, makanya amal sunnah itu boleh dikodoi gitu ya. Amal sunnah itu boleh dikodoi. Nanti ya apalagi yang fardu, yang sunnah saja dikodoi. Cuma seperti Nabi habis sholat asar terus sholat lagi. Sholat apa Nabi? Tadi habis dohor belum sempat ba'diyah gitu ya, dikodoi. Kenapa? Karena Nabi sudah istiqomah gitu ya, tidak pernah ditinggal. Kalau masih kadang-kadang ya tidak usah dikodoi, kadang-kadang ya, kadang tidak. Wa an Sulaiman bin Yasar qala Rasulullah, qala Abu Usaid radhiyallahu anhu, nimtul barihah. Ini ya cerita, tadi malam saya tertidur, nimtul barihata an wirdi, dari wiridku. Jadi tadi malam saya tertidur, wiridku tidak sempat aku baca, hatta asbahtu, sehingga aku memasuki waktu pagi, maksudnya sampai pagi, sampai subuh, bangun subuh. Falamma asbahtu
istarja'tu. Maka ketika aku memasuki waktu pagi gitu ya, saya istirja. Apa? Saking menyesalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok bangun-bangun sudah subuh gitu ya. Nah, gitu loh ya, gitu. Makanya bangun subuh itu baik apa jelek? Tiap subuh bangun mesti jamaah ya. Enggak ketinggalan takbiratul ihram. Baik apa jelek? Nah ini loh, ada orang bangun subuh itu inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, padahal kata kita oh sudah bagus bangun subuh jamaah kan itu ya. Ini bangun subuh tambah istirja gitu ya. Karena biasanya bangun malam. Makanya dulu ada apa? Ungkapan apa? Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin gitu ya. Kebaikannya orang yang berbakti itu jadi keburukan bagi orang yang dekat kepada Allah. Kebanyakan orang itu suatu kebaikan, tapi bagi dia itu suatu keburukan gitu ya. Jamaah subuh ya bagus, bagi dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, keburukan karena biasanya bangunnya itu malam gitu ya. Jadi dia itu, beliau ketika bangun langsung kata beliau, falamma asbahtu istarja'tu wa kana wirdi suratul baqarah. Apa? Wiridku itu tiap malam apa? Ternyata tiap malam tidak lupa baca surah Baqarah. Maka faro'aitu fil manam gitu ya. Maka saya mimpi, pas mimpi di dalam tidur mimpi, ka'anna baqaratan, seakan-akan ada seekor sapi tontohuni yang menanduk ya, menanduk aku itu. Gara-gara wiritannya Al-Baqarah dibaca ditanduk sama sapi gitu ya, gitu. Nah gitu lah. Kalau wiridnya surah An-Naml dikerubuti dikerubuti semua gitu. Jadi gitu ya. Ini berarti apa? Seakan-akan memang surah itu yang suka kita baca, istiqomah itu mencintai kita. Apalagi Quran 30 juz sering kita baca, kita hafal, mencintai kita gitu ya. Ini seakan-akan kalau tiba-tiba dibaca terus tidak, itu surahnya itu seperti tidak terima gitu ya. Itu mencari mana biasanya membaca saya, kok tidak ada gitu. Makanya ada orang itu yang bisa merasakan gitu ya. Gitu. Misalnya dia bisa baca apa, terus tiba-tiba lama dan dibaca, ketika dibaca seperti ada terasa apa, semacam perasaan yang diungkapkan oleh surah yang dibaca gitu. Jadi betul memang surah itu, surah-surah dalam Al-Quran itu seperti punya perasaan ya gitu, punya perasaan. Kalau sering kita baca istiqomah senang, kalau tidak maka dia tidak akan senang. Makanya kalau ceritanya surah apa, surah Tabarok gitu loh ya gitu, dia itu sampai menemani orang yang mati, ditemani terus. Kata malaikat Munkar Nakir, tinggalkan, jangan ganggu saya. Menanya dia, saya mencintai dia. Loh, ini dicintai karena dia mencintai saya. Silakan kamu laksanakan tugasmu, saya tidak akan meninggalkan dia. Jadi surah itu begitu cinta kepada orangnya. Kata malaikat, loh kalau kamu itu ingin jaga dia, kamu lapor ke Allah ya, minta kerengan ke Allah supaya dia diselamatkan. Maka dia menuju Allah, dia mengatakan apa? Ya Allah, jangan siksa dia gitu ya. Kalau engkau sampai siksa dia, hilangkan aku dari bagian Al-Quran. Sampai begitunya. Jadi Quran yang kita baca itu mencintai kita ya, melindungi kita, menemani kita di dunia sampai di alam barzah, sampai di alam kubur, sampai di akhirat ya. Maka senanglah orang yang dicintai oleh Al-Quran ya. Sampai kalau lupa tidak baca Al-Baqarah diserutuk sapi. Jadi gitu, mimpi diserutuk sapi. Surah An-Nahl berarti disengat lebah ya. Waroh Ibnu Abi Dunya an ba'di huffadil Quran. Warawa, telah meriwayatkan Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan an ba'di huffadil Quran, dari sebagian para huffadul Quran, annahu nama lailatan, sesungguhnya dia seba'du huffad tadi tidur, nama lailatan pada suatu malam, an hizbihi, dari hizibnya. Artinya Quran yang biasa dibaca tiap malam itu tidak terbaca gara-gara tertidur.
Fa'uriya, maka ditampakkan fi manamihi, di dalam tidurnya, ka'anna qailan yaqul, seakan-akan ada apa? Seakan-akan ada orang yang berkata. Nah, gitu. Seakan-akan itu barangkali ya wiridnya itu ya surah yang biasa dibaca tetapi tidak dibaca. Dalam tidurnya ada orang mengatakan ajibtu min jismin wa min sihatin. Gitu ya. Saya heran. Gitu ya. Saya heran. Ada orang diberi tubuh dan diberi kesehatan. Wa min fatanama ilal fajri, ya. Dan seorang pemuda, dari seorang pemuda yang tidur sampai fajar. Gitu. Pemuda sehat, ya. Punya badan sehat, masih muda. Lah kok malam enggak bangun, gitu ya. Gitu. Muda, sehat, punya badan kuat, tapi malam tidak bangun. Ajib tuh, saya heran katanya. Wal mautu la tu'manu khotofatuhu. Sedangkan kematian itu tidak dianggap aman sambarannya, gitu ya. Artinya orang itu bisa kesambar kematian kapanpun. Berarti ini malam itu sangat efektif untuk diisi dengan ibadah sehingga membersihkan dia dari dosa-dosa, gitu ya. Termasuk mendapatkan mati husnul khotimah. Padahal matinya itu, kematian itu tidak dianggap aman. Padahal setiap orang tidak akan merasa aman dari sambaran kematian itu. Fi dzulmil laili idza yasri, di dalam kegelapan malam ketika dia telah berjalan, ketika malam itu berjalan, gitu ya. Betapa gitu, ada punya tubuh masih kuat, masih muda, gitu ya, malam-malam tidak bangun, padahal kematian itu bisa saja menyambar dia dalam kegelapan malam itu, gitu. Ketika orang lupa dari wiridnya, gitu. Itu yang disampaikan